Semua weh. Tadi kan saya kan ditelepon sama timnya Bapak Uya Kuya. Ditelepon gitu katanya nanti datang jam 3 gitu dalam upaya ya penangguhan penahanan anak saya dibebaskan juga dari masalah ini. Anak saya waktu ada penjarahan malam itu paginya dia kesini pagi sekitar jam 6.30 pagi minggu ya. Dia ngambil outdoor AC berdua temennya. Outdoornya aja? Iya, outdoornya aja ngambil outdoor AC. Udah pagi, udah jam 6.30 pagi. Oh berarti yang pas kejadian malam itu enggak ada? Enggak. Cuman pagi itu aja dia ngambil outdoor AC. Barangnya di mana? Barangnya ada di Polres Jakarta Timur sekarang sebagai barang bukti. Anak itu? Anak saya juga di Polres. Anak usia berapa? Anak saya itu usia 26 tahun. Ketika ngambil outdoor itu memang karena kebutuhan atau seperti apa? Tidak, bukan karena kebutuhan, mungkin karena ikut-ikutan aja ya. Malam orang jarang, sisa-sisa itu mungkin pada bawa. Anak saya juga bawa gitu sama temennya. Proses ditangkapnya sendiri kayak gimana yang Ibu tahu ceritanya? Proses ditangkapnya jam 12 malam anak saya, Mama Aldi ditelepon Kapolsek sama Bapak Bayu ini intelnya Kapolsek Duren Sawit ya. Aldi ditelepon sama Bapak Bayu sama Kapolsek ini. Dia ditelepon apa katanya? Aldi, kamu mau datang sendiri apa dijemput? Mau datang sendiri Pak. Aldi datanglah malam itu ke Polsek ya. Polsek bawa motornya dia datang malam itu, tapi sampai pagi saya nggak ada kabar. Saya tanya pagi itu di Polsek, nggak ada Bu, nggak ada yang ditangkap di sini. Tukang rokok yang di Polsek bilang, Ibu yang masalah AC ya, iya, anak Ibu udah dibawa ke Polres Jakarta Timur kata dia. Saya langsung ke Polres, saya pergi ke bagian Jatantras, anak saya ada di situ. Langsung ditahan? Enggak, belum, masih di ruangan Jatantras itu pemeriksaan yang hari Selasa pagi ya. Ya setelah itu kan ya Aldi masih di situ juga sih, belum ini kita juga, makanya saya cari yang bantuin saya, yang dampingin saya, kuasa hukumnya. Berarti terakhir ketemu sama Aldi kapan dulu? Ya, tanggal hari Kamis juga ketemu ya Bang ya. Hari Kamis itu ketemu juga, hari Selasa itu juga ketemu, Kamis juga ketemu. Aldi kerja? Aldi itu kerjanya markir. Aldi ini kan anak saya ini dia kan tunagrahita. Jadi ya kerja apa aja serabutan sih, tapi dia 3 hari sekali dia markir gitu kan. Dia parkir 3 hari sekali gantian sama teman-temannya. Apa aja? Cuma outdoor? Iya, cuman outdoor AC aja. Perdamaian? Penjelasannya kami dari tim kuasa hukumnya saudara Muhammad Aldi. Suaranya gedein Pak. Jadi kami dari tim kuasa hukumnya Muhammad Aldi pada tanggal, kalau nggak salah tanggal 4 kami kemarin sudah melakukan datangi Polres, bertemu langsung dengan Muhammad Aldi langsung, dan alhamdulillah diberikan ruang untuk bertemu dengan Muhammad Aldi dari pihak Polres langsung, dan kami bersyukur itu langkah itu dilakukan. Tapi berselang beberapa satu hari kemudian kami dari tim kuasa hukum mengajukan upaya restoratif justice dan penangguhan penahanan terhadap pelaku, dalam hal ini Muhammad Aldi. Kenapa demikian? Kami melakukan upaya hukum ini karena kami merasa bahwa saudara Muhammad Aldi ini punya keterbatasan mental. Dalam hal ini adalah tunagrahita atau keterbatasan disabilitas intelektual, yang jelas pada kejadian itu yang kami menganggap bahwa mungkin saja Muhammad Aldi ini terpengaruh akibat gerakan massa yang terjadi pada saat malam hari, dan dia datang pada saat pagi hari pukul 6.30, dan dia mengambil salah satu mesin AC outdoor, lalu kemudian saat ini sudah diamankan oleh Polres Jakarta Timur. Upaya hukum yang kami lakukan itu alhamdulillah kami juga melakukan upaya komunikasi juga, dan alhamdulillah itu juga Ibu
punya Arnaldi juga melakukan komunikasi langsung dengan Mas Uya, walaupun mungkin belum direspon, tapi alhamdulillah hari ini kami bertemu langsung dengan timnya Mas Uya. Ya, kami sangat bersyukur ya. Artinya kita tahu lah Mas Uya ini hari ini menjadi korban ya, beliau menjadi korban dan beliau mengalami kerugian baik material maupun imaterial, tapi alhamdulillah beliau berjiwa besar untuk menerima semua apa yang terjadi. Dan hari ini kami sudah bertemu langsung dengan timnya. Alhamdulillah kami sudah face to face berbicara langsung bagaimana caranya upaya penyelesaian hukumnya, dan sudah direspon juga dengan tim kuasa hukumnya Mas Uya. Mudah-mudahan insya Allah ada upaya hukum selanjutnya yang dapat ada setidaknya ada upaya perdamaian antara pihak pelaku dengan pihak korban langsung atau Mas Uya dengan keluarganya. Itu sih sebenarnya yang kami harapkan. Dituduhkan apa bang dari Pasal 170 apa itu terkait pencurian atau melakukan upaya pengrusakan dan pencurian. ancamannya sendiri bang berapa? Ancamannya bisa di atas sampai ke 5 sampai 7 tahun. Bang, pihak Mas Uya kan tidak melakukan laporan ya? Ya, dari pihak Mas Uya memang tidak melakukan laporan, tapi kami berharap sebenarnya, maksudnya Mas Uya tidak langsung melakukan laporannya, tapi kami berharap mudah-mudahan ya dari Mas Uya ada langkah yang positif. Kami ingin ada upaya penegakan hukum yang lebih humanis, mungkin yang dilakukan yang didorong langsung oleh Mas Uya, upaya bertemu langsung dengan pihak keluarga korban, pihak pelaku, keluarga pelaku, agar ada upaya penyelesaian hukum yang humanis tadi. Ibu izin Bu, kan yang pas di pagi hari itu kan Aldi sama temannya Bu ya. Iya. Nah, untuk yang ditangkap itu apakah temannya juga ikut ditangkap? Iya, atau temannya juga ikut ditangkap. Di malam itu juga sama Aldi ke Iya. Polsek ya? Heeh. Malam ke Polsek. Bu, permohonan maafnya sudah diterima belum sama pihak Mas Uya? Ibu yang akhirnya meminta maaf nih karena Iya. anaknya. Ya kita udah menyampaikan melalui video juga, DM juga. Tapi yang melalui video itu udah diterima sama Mas Uya langsung. Udah diterima permohonan maaf saya. Tapi kan Mas Uya kan ada kuasa hukumnya juga. Jadi saya ngobrol langsung sama kuasa hukumnya. Intinya pihak Mas Uya sudah memaafkan. Sudah. Jadi tadi kami koordinasi dengan pihak kuasa hukumnya menyampaikan terkait dengan masalah ini Mas Uya sendiri itu memaafkan. Tinggal bagaimana langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Mas Uya. Karena harapan kita ya sebagai kuasa hukum dengan melakukan langkah-langkah upaya restoratif justice dan pengajuan penangguhan penahanan ke Polres Jakarta Timur, itu pun juga direspon positif oleh Mas Uya dan pihak Polres Jakarta Timur. Sekarang ini kan upaya kita ini kan untuk mempertemukan antara kedua belah pihak, keluarga pelaku sama Mas Uya sendiri, biar itu menjadi rujukan untuk bagaimana kita mengambil langkah restoratif justice. Rujukannya apa? Rujukannya Perkapolri nomor 8 tahun 2021 terkait dengan upaya restoratif justice. Kalau klien kami sendiri, kenapa sampai hari ini kami mengajukan? Karena klien kami sendiri tidak punya riwayat, tidak punya riwayat terkait dengan perbuatan pidana. Baru kejadian hari ini. Itu pun karena dia terprovokasi dengan gerakan penjarahan di malam hari. Berarti untuk proses jasanya belum masih dilakukan. Mas, kalau dari kuasa hukumnya Mas Uya sendiri sih tadi menyampaikan bahwa dia akan membantu mengambil langkah-langkah itu juga. Bu, untuk kondisi anak ibu sendiri sekarang seperti apa di sana? Kalau Aldi mah baik-baik saja di Polres Jakarta Timur. Tidak ada keluhan, selama ini nggak ada keluhan. Saya pun berpesan di situ, Bapak jaga anak saya ya, iya Bu, tenang aman. Kalau di sini makanan sudah 3 kali sehari makanan sehat juga, air minum banyak, Ibu jangan khawatir anak Ibu. Aldi menyesal tidak Bu? Ya pasti menyesal, Aldi pasti menyesal. Ketemu kita aja, kalau ketemu nangis terus dia, karena dia kan ya biarpun umur 26 tahun itu kalau psikolog bilang dia tetap anak kecil, perilakunya itu kayak anak kecil. Jadi Aldi ini karena punya keterbatasan pengetahuan karena penyakit Grahita tadi, dia itu bisa kami bilang bahwa terprovokasi dengan gerakan malam. Jadi dia tidak memikirkan konsekuensi hukum atau risiko hukum yang nanti dialami oleh Aldi sendiri kayak bagaimana. Tapi kecewa dengan sikap anak sendiri Bu? Ya kecewa pasti orang tua. Jadi kan kita nggak bisa tidur, kita mikir, jadi mau ngapa-ngapain itu kita juga nggak semangat. Bu, kalau Mas
Uya, Mbak Astrid nonton, ada yang ingin disampaikan? Silakan Bu, lihat kamera Bu. Ingin Ya, menyampaikan sesuatu? untuk Mas Uya dan Mbak Astrid, keluarga besar Mas Uya dan keluarga besar Mbak Astrid, saya minta maaf atas keteledoran anak saya Muhammad Rinaldi, supaya dimaafkan dan dicabut tuntutannya. Sebenarnya ya, supaya Mas Uya dan Mbak Astrid membantu anak saya dalam proses hukumnya. Saya pun berharap semua ini selesai.